Sebelum mulai, gue mau bilang dulu, semua yang gue bahas di video ini itu murni edukasi dan hiburan, bukan saran investasi, bukan rekomendasi keuangan. Keputusan lo, tanggung jawab lo. Oke? Lanjut. Lo bangun pagi, mandi, macet-macetan di jalanan yang makin hari makin gak masuk akal. Lo nekat nembus hujan atau panas cuma buat sampai di ruangan ber-AC. Di sana lo duduk berjam-jam, mandangin layar laptop, kadang diomelin klien yang banyak maunya, atau dengerin bos yang cuma tahu beres. Gaji masuk di akhir bulan. Lo senyum, tapi senyum itu umurnya cuma sehari. Karena besoknya, uang itu cuma numpang lewat buat bayar cicilan motor, bayar kosan, dan lunasin utang makan. Terus, lo ulang lagi siklus gila ini besok harinya. Sampai rambut lo rontok dan badan lo encok. Terus lo tepuk dada, bangga dibilang pekerja keras. Coba ngaca dulu. Lo itu bukan pekerja keras bro, lo itu budak uang. Lo kerja mati-matian, banting tulang buat nyari uang, tapi uang lo malah asik jalan-jalan buat ngongkosin gengsi lo yang setinggi langit. Nongkrong di kafe mahal pesen kopi 50.000, biar kelihatan sukses di status. Beli baju bermerek, nyicil barang elektronik, biar dibilang mapan sama tongkrongan. Ujung-ujungnya, tiap tanggal 20, lo megap-megap nyari pinjeman buat makan warteg. Lo rela miskin beneran, asalkan kelihatan kaya di mata orang yang bahkan gak peduli sama lo. Tolol kan? Lo mikir, santai, nanti juga gaji naik. Fakta pahitnya, gaji lo naik, gaya hidup lo ikut naik. Lo tetap aja jadi pelari di roda putar hamster, gak maju-maju, cuma makin capek. Tapi tenang, kalau lo udah muak, kalau lo capek hidup kayak robot yang dikendalikan sama tanggal gajian, video ini buat lo. Kita bakal bedah pelan-pelan. 3 langkah realistis gimana caranya putar balik keadaan. Gimana caranya bikin uang yang kerja keras buat lo, bukan sebaliknya. Siapin pikiran lo, turunin ego lo, kita mulai. Kita masuk ke langkah pertama, ini fondasinya. Kalau di tahap ini aja lo gagal, mending tutup video ini dan lanjutin aja hidup lo yang megap-megap itu. Langkah pertama, berhenti ngasih makan ego lo. Penyakit paling mematikan buat orang zaman sekarang itu bukan kolesterol, tapi gengsi. Banyak dari lo yang ngerasa harus kelihatan kaya sebelum beneran kaya. Gaji pas-pasan, tapi gaya hidup nyamain bos yang perusahaannya udah jalan 10 tahun. Lo maksain beli HP keluaran terbaru, nyicil 12 bulan, padahal fiturnya cuma lo pake buat scroll sosmed doang. Coba lo ngaca dan jujur sama diri sendiri. Berapa banyak barang di kamar lo yang lo beli bukan karena butuh, tapi karena pengen diakuin. Lo beli sepatu mahal, baju bermerek, nongkrong di kafe yang harga kopinya sekelas makan siang 3 hari. Buat apa? Buat bikin terkesan orang-orang yang bahkan gak peduli sama lo. Lo bakar uang hasil banting tulang sebulan cuma demi tepuk tangan palsu dari tongkrongan. Kalau lo mau uang yang kerja buat lo butuh pasukan. Setiap rupiah dari gaji lo itu adalah calon prajurit. Mereka ini yang nantinya bakal lo kirim ke medan perang buat nyari tawanan, alias nyari uang tambahan. Tapi gimana ceritanya lu mau punya pasukan besar kalau tiap dapat gaji, pasukannya lu bantai sendiri buat nurutin gengsi? Belum sempet perang, pasukan lu udah mati konyol di meja kasir. Mulai besok, pasang kacamata kuda. Turunin standar gaya hidup lo ke level yang paling masuk akal. Gak usah malu bawa bekal makan dari rumah. Gak usah gengsi pakai motor lama, selagi mesinnya masih nyala dan nganterin lo kerja. Pakai baju polos murah yang penting bersih. Gak ada yang peduli sama merek baju lo. Dunia ini gak berputar di sekitar lo bro. Semua orang sibuk sama cicilan mereka masing-masing. Uang yang berhasil lo selamatin dari gengsi hari ini, itu yang bakal jadi pekerja keras lo di masa depan. Menunda kesenangan hari ini emang kerasa berat dan ngebosenin. Lo bakal dibilang pelit, dibilang gak asik. Biarin aja. Percaya sama gue. Jadi orang tua yang miskin karena masa mudanya kebanyakan gaya, itu jauh lebih menyakitkan. Tahan ego lo sekarang, biar hidup lo tenang nanti. Langkah kedua,
Setelah lo berhasil nahan ego, sekarang kita ngomongin sistem. Cara lo ngatur gaji. Ini hukum besi yang gak bisa lo tawar kalau lo mau uang beneran kerja buat lo. Kesalahan paling konyol yang dilakuin 90% pekerja adalah dapat duit, bayar tagihan, nongkrong, jajan ini itu, baru niat nabung dari sisa uangnya. Sampai kiamat kurang sehari juga nggak bakal ada sisanya, bro. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu rakus, selalu ngerasa kurang. Pengeluaran lo itu kayak gas, dia bakal selalu melar menuhin dompet lo. Kalau lo nunggu sisa, lo cuma lagi nunggu kekecewaan. Coba inget-inget, waktu gaji lo masih UMR, lo bisa hidup kan? Sekarang gaji lo udah naik, kok tetap aja ngerasa kurang? Karena setiap kali pendapatan lo naik, selera lo juga ikut-ikutan naik. Dulu makan di warteg, sekarang minimal di restoran yang ada AC-nya. Dulu ngopi saset, sekarang ngopi di kafe estetik. Lo pikir lo makin kaya, padahal lo cuma makin konsumtif. Ujung-ujungnya saldo lo tetap aja nol. Ubah rumusnya mulai bulan ini, jangan dibalik. Begitu gaji atau uang invoice lo cair, detik itu juga potong duluan di awal. Ambil 20%, atau kalau tanggungan lo masih berat, minimal 10%. Pindahin ke rekening yang beda, rekening yang nggak ada kartu ATM-nya, yang aplikasinya nggak ada di HP lo. Anggap aja uang itu udah hilang, ditelan bumi, nggak pernah ada. Lo pasti mikir, tapi bang, gaji gua pas-pasan, kalau dipotong di awal nanti kurang buat makan akhir bulan. Nah, di situ letak seninya. Kalau di akhir bulan uang buat hidup lo kurang, otak lo bakal dipaksa buat mikir. Lo bakal mikir gimana caranya nyari tambahan, atau terpaksa nekan pengeluaran yang gak penting. Lo bakal jadi lebih kreatif kalau kepepet. Jangan pernah sentuh uang yang udah lo sisihin di awal tadi. Jangan pernah jadiin masa depan lo sebagai tumbal buat kenyamanan hari ini. Uang yang lo potong paksa di awal itu adalah benih pohon kekayaan lo. Tugas lo cuma nyiram dan ngebiarin dia tumbuh. Jangan ditebang atau dicabut akarnya cuma gara-gara lo lapar mata pengen beli barang diskonan. Sisanya baru lo pakai buat hidup. Disiplin di titik ini dan lo bakal ngeliat sendiri gimana uang mulai kumpul jadi pasukan yang siap tempur. Langkah ketiga, ini arena pembuktiannya. Uang yang udah lo culik dari gaji dan lo kurung di rekening tanpa ATM tadi, jangan cuma didiemin sampai karatan. Kalau lu taruh uang lu di bawah kasur atau ngendap di tabungan biasa, nilainya bakal diam-diam digerogoti sama inflasi tiap tahun. Uang lu itu ibarat karyawan. Kalau lu biarin mereka nganggur, mereka jadi males dan gak ngasilin apa-apa. Lu harus suruh mereka kerja keras gantiin lo. Tapi dengar baik-baik, jangan bodoh. Penyakit orang yang baru punya tabungan dikit itu gampang kepancing pengen cepet kaya. Lihat orang pamer mobil sport di sosmed, pamer profit dari trading gak jelas, lu langsung panas. Lu ikut-ikutan naruh uang hasil banting tulang lo di tempat yang lu sendiri gak ngerti cara kerjanya. Koin-koinan ajaib, investasi bodong, atau arisan berantai. Itu bukan investasi bro, itu namanya lo nyumbang uang ke bandar. Jangan males mikir. Aturannya gampang banget. Aset itu sesuatu yang masukin uang ke dompet lo. Beban itu sesuatu yang ngeluarin uang dari dompet lo. Beli mobil nyicil buat ajang pamer di tongkrongan, itu beban. Beli motor bekas buat lo sewain atau buat narik ojek, itu aset. Paham bedanya? Tugas lo sekarang adalah berhenti beli beban dan mulai numpuk aset. Cari kendaraan yang masuk akal dan sesuai sama kapasitas otak lo. Kalau lo tipe yang main aman, beliin emas atau reksadana. Kalau lo mau belajar dikit, beli saham perusahaan besar yang barangnya lo konsumsi tiap hari. Perusahaan bank atau perusahaan mie instan. Biarin karyawan dan direktur mereka yang pusing kerja tiap hari. Lo tinggal duduk diam dan nikmatin hasilnya dari bagi hasil tiap tahun. Terus lo pasti nanya, "Bang, uang sisa gaji gue dikit banget, boro-boro buat beli saham." Oke, kalau uang lo masih di bawah standar, investasiin ke leher ke atas. Pakai uang itu buat beli skill, bayar kelas online, beli buku, atau upgrade alat kerja lo. Modal skill itu aset paling brutal yang nggak bisa dicuri orang. Lo bisa buka jasa bikin desain pakai Canva.
lo bisa nawarin jasa rekap data pakai Excel buat perusahaan kecil. Modalnya nyaris nol, cuma butuh laptop sama kuota. Hasilnya, lo bisa dapat cuan yang masuk pas lo lagi tidur, karena sistem atau karya digital lo yang jalan. Jangan banyak alasan bilang nggak ada modal. Modal terbesar lo itu otak dan waktu. Selama lo masih punya dua itu, lo nggak punya hak buat ngeluh miskin. Masalahnya, lo mau gerak apa enggak? Lo mau mikir apa mending scroll video joget-joget sampai subuh? Pilihan ada di tangan lo. Bikin uang kerja buat lo itu butuh waktu. Nggak ada yang instan di dunia nyata. Lo bukan lagi nyari pesugihan, lo lagi ngebangun fondasi hidup lo sendiri. Bersabar, nikmatin prosesnya yang ngebosenin. Karena kebosanan lo nahan duit hari ini adalah tiket kebebasan lo di masa depan. Lu udah dengerin dari awal sampai habis. Otak lu sekarang ngerasa pinter. Ngerasa udah produktif cuma gara-gara nonton video edukasi. Padahal, selagi lu belum ngelakuin apa-apa, lu tetap jalan di tempat. Nonton ginian doang gak bakal bikin saldo lu tiba-tiba nambah, bro. Gak bakal bikin cicilan lu otomatis lunas bulan depan. Kalau habis ini lu tutup aplikasinya, balik scroll video joget-joget dan lanjut ngeluh soal gaji lu yang cuma numpang lewat, ya silakan. Lu cuma nambahin daftar panjang orang yang kalah sama ego dan gengsinya sendiri. Tapi kalau lu beneran muak jadi budak uang, kalau lu beneran pengen tahun depan hidup lu beda, nggak menggap-menggap lagi di tanggal tua, mulai eksekusi. Nggak usah muluk-muluk pengen ngelakuin ketiganya sekaligus kalau mental lu belum siap. Pilih satu aja dulu. Dari 3 langkah tadi, nurunin gengsi, potong gaji di awal, atau mulai kumpulin aset leher ke atas, mana yang berani lu lakuin besok pagi? Tulis pilihan lu di kolom diskusi di bawah. Kita lihat di sana siapa yang mentalnya cuma sebatas penonton dan siapa yang beneran mau praktek. Waktunya lu gerak.